Ya, hari ini dilayani oleh guru sekolah minggu dengan Ibu Ria sendiri. Ada Ibu Nike. Hai. Ada Ibu Rusmi. Halo Nana Ibu. Ada Ibu Jessica. Halo. Ada Ibu Ramayana. Halo. Ada Ibu Periani. Halo. Ayo siapkan hatinya ya, siapkan semua perlengkapannya. Kita mulai ibadah. Kita mau puji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 37, Las Rohaku Lau Mamuji. Ayo Kak Jessica. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata yang manis. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami puji dan kami sembah namamu Bapa di pagi hari ini, karena kasih dan rahmat-Mu yang selalu menyertai kami dalam satu minggu ini. Kami merasakan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan bersyukur mengucapkan terima kasih kami kepadamu di dalam nyanyian kami, doa kami, hati dan pikiran kami. Hadirlah Engkau Bapa dengan memberikan kuasa Roh Kudus kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan kami dari segala dosa perbuatan kami. Amin. Kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan di pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanannya.
tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Anak-anak ibu, kita akan mendengarkan pengajaran dari guru sekolah minggu. Nah, anak-anak ibu, tadi kita sudah dengar firman Tuhan bukan? Nah, saat ini kita mau mendengarkan pengajaran tentang firman Tuhan kita itu. Ayo, Bu Ike, silakan. Oke, terima kasih Bu Rusmi. Nah, penciptaan itu masih ingat nggak Bu Rusmi? Masih ingat dong Bu, harus ingat kita. Iya. Berapa hari Allah mencipta? 6 hari kan Bu? Iya, betul sekali. Nah, anak ibu, masih ingat nggak apa yang telah diciptakan oleh Tuhan? Ayo, pasti anak-anak ibu tahu semua kan? Nah, hari yang terakhir diciptakan Tuhan adalah manusia. Iya, Bu. Oke, terima kasih pintar Ibu Rusminya. Nah, anak ibu, bagaimana cara Allah menciptakan manusia? Manusia diciptakan oleh Tuhan. Dari yang ada dibuatnya menjadi manusia. Allah memakai alat dari tanah. Tanah diambil dan dibentuk menjadi patung. Patung itu diberi supaya patung itu menjadi hidup. Allah memberikan nafas kehidupan supaya memperoleh daging dan roh. Nah, anak-anak ibu, Tuhan itu menciptakan manusia sangat luar biasa. Ya kan? Baik ya Bu ya, amat baik. Ya. Amat baik dan sempurna. Nah, anak-anak ibu, Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Tapi bukan wajahnya sama dengan Tuhan, tapi manusia itu memiliki sifat-sifat dari Allah. Apakah sifatnya itu Bu Rusmi? Saya tahu Bu. Oke. Sifat-sifat Allah yang ada pada manusia. Nah, anak-anak ibu kita sama-sama baca ya nak ya. Nah, sifat-sifat Allah yang ada pada manusia. Nah, ini dia. Ada apa nak? Kasih. Ya. Lalu apa lagi Bu? Ada damai. Selanjutnya adil. Nah, yang terakhir adalah baik. Iya kan Bu Ike? Iya, hebat. Iya, rupanya Allah itu mempunyai kasih yang sangat luar biasa. Dan itu harus dilakukan oleh manusia karena manusia itu adalah citra daripada Allah. Nah, anak-anak ibu, sebagai citra daripada Allah, manusia harus melakukan tanggung jawab dan tugasnya yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan Allah menciptakan manusia dan ditempatkan di Taman Eden. Nah, Ibu Rusmi, ada tugas dan tanggung jawab manusia di Taman Eden. Katanya kan, beranak cuculah, penuhilah, dan bertanggung jawablah, kata Tuhan kepada manusia. Tapi kita harus memang melakukan pekerjaan itu, Ibu Rusmi. Tanggung jawab kita itu harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Ayo, apa itu Bu Rusmi yang diberikan oleh Tuhan sebagai tugas dan tanggung jawab manusia? Nah, tugas dan tanggung jawab manusia itu Bu Ike. Nah, Tuhan menugaskan kita. Nah, yang pertama adalah menjaga. Nah, yang selanjutnya memelihara, lalu merawat. Nah, dari ketiga itu menjaga, merawat, dan memelihara
semua ciptaan Allah kita jaga dengan baik. Itu tugas kita, Bu Ike. Oh iya. Nah, setelah itu sudah kita jaga, kita rawat, kita pelihara, kita juga harus melestarikannya. Kenapa harus dilestarikan anak-anak Ibu? Supaya tidak punah ya Ibu ya. Iya, supaya jangan tidak punah dan berkesinambungan nantinya. Iya, benar. Nah, anak-anak Ibu, rupanya Tuhan Allah memberikan yang sangat luar biasa dan istimewa diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Apa itu anak Ibu? Satu, manusia diberikan akal budi. Hebat kan? Iya. Supaya kita dapat berpikir. Dan juga manusia itu katanya harus berpuasa. Berarti istimewa ya Bu Ike manusia itu ya? Wah, istimewa dan luar biasa. Ya anak Ibu, makanya anak sekolah minggu ditugaskan oleh Tuhan tadi supaya manusia itu berkuasa atas ciptaannya. Nah, cinta akan lingkungan itu satu. Cinta akan lingkungan itu bagaimana ya? Semua ciptaan Tuhan itu sangat indah sekali diciptakannya. Berbagai macam tumbuh-tumbuhan diciptakannya, berbagai jenis hewan diciptakannya. Nah, anak-anak Ibu, kitalah yang berkuasa atas tumbuhan dan juga binatang atau hewan yang ada di bumi ini. Nah, caranya tadi Ibu bilang tadi kita harus memelihara, kita harus memelihara hewan-hewan yang diciptakan oleh Tuhan. Ibu Rusmi, kok kita memeliharanya? Kan di hutan itu Ibu. Iya, kalau nggak kita pelihara nanti punah Bu. Oh iya, Iya. punah. Jadi kalau punah bagaimana Bu nantinya supaya terus ada hewan-hewan di bumi ini? Kita harus rawat Bu, harus kita jaga supaya dia bisa berkembang biak dan bertambah banyak. Oh ya gitu ya Ibu Iya Rusmi. Ibu. Oh iya, rupanya tadi kan Ibu Rusmi kita ada kasih daripada Allah. Misalnya kalau memang kita betul-betul kasih kepada Allah sebagai tanda ucapan syukur kita itu atas ciptaannya, apa yang hendak kita lakukan Ibu Rusmi? Kalau misalnya semua tumbuh-tumbuhan, coba Ibu Rusmi sekitar di lingkungan rumah kita itu ada tanaman apa yang ada di lingkungan Ibu Rusmi? Pasti banyak ya anak-anak Ibu ya. Nah, kalau di lingkungan kita pasti banyak Bu. Kalau di rumah Ibu misalnya banyak bunga, Iya. ada pohon mangga, ada pohon jambu Ibu Ike. Nah Ibu, kalau Ibu Rusmi cara merawatnya itu, nah sama seperti tumbuhan ini anak-anak Oh, Ibu. iya? Iya. Nah lihat nih. Cantik ya Bu Cantik kan, bunganya? Ibu? Nah, cantik bunganya. Kasih apa bunga ini kok enggak bisa tumbuh? Dia biar berkembang? tetap tumbuh seperti ini, dia biar mekar begini Ibu Ike. Nah setiap pagi dan sore Ibu Rusmi siram nak. Lalu dia diberi pupuk. Nah dikasih juga sinar matahari pagi dia Ibu Ike. Tapi jangan salah anak Ibu, kalau menyiramnya tidak boleh juga banyak-banyak Ibu Ike. Nah harus secukupnya. Oh ya gitu. Iya. Gitu ya Ibu ya. Pantasan cantik bunga Ibu seperti ini. Iya, terima kasih Bu Ike. Nah, anak-anak Ibu, rupanya kalau tidak kita rawat ciptaan Tuhan itu, maka Tuhan juga marah kepada kita. Oh, jadi Ibu, Tuhan Allah itu bisa marah ya? Bisa marah dia, walaupun dia kasih, Oh, tapi dia marah kepada orang-orang yang tidak merawatnya. Contohnya seperti apa Ibu? oh berarti Bu, saya ada bawa ini nih Bu. Nah, Apa itu Ibu? nah Kok ini kering-kering? ini sebelumnya pohon ini Bu. Oh iya? Iya, cuman karena Ibu Rusmi lupa selalu siram, Ibu Rusmi lupa kasih pupuk, dia jadi kayak gini. Berarti nggak boleh ya? Berarti sudah merusak ini namanya Ibu Ike. Sudah merusak. Wow. Berarti kalau ini mati tidak ditanam lagi. Iya
ya Bu. Berarti tidak berkesinambungan lagi ciptaan Tuhan itu. Iya ya Bu, berarti Tuhan marah dong nanti. Marah karena dikatakan Tuhan harus dikembangbiakan itu. Begitu ya Bu. Iya Bu. Nah, cobalah Ibu Rusmi, kalau misalnya got atau selokan dekat rumah Ibu banyak sampah di selokan-selokan, apa yang Ibu Rusmi lakukan? Ayo. Nah, pastinya harus dibersihkan, sampah-sampahnya dibuang Ibu supaya saluran airnya bisa lancar. Kalau dia mampet, kalau hujan deras turun, dia bisa naik jadi banjir. Oh gitu Ibu. Iya, Ibu. Tapi ada lagi Ibu Rusmi, 1 tahun yang lalu ya Ibu, terjadi kebakaran hutan di daerah kita, sampai kita menghirup udara yang kotor gitu. Terus penyebabnya manusia itu jadi apa Ibu menghirup udara kotor itu? Nah, pasti jadi sesak napas, bisa sakit. Ya kan Bu? Bisa Iya. sakit ya. Oh iya. Juga anak Ibu tidak boleh sembarangan membuang limbah. Membuang limbah itu di laut. Iya. Terus dekat sungai enggak boleh karena bisa mengakibatkan pencemaran air. Iya, Sehingga benar. ikan-ikan yang ada di dalam laut dan di sungai bisa mati. Iya. Oh iya, berarti kita harus mencintai lingkungan ya Ibu. Iya, Rusmi? harus Ibu, karena itu tugas kita sebagai manusia. Oh iya, Iya. gitu ya Ibu ya. Berarti aku nggak mau lagi membuang sampah sembarangan lah Ibu. Iya, anak-anak Ibu juga kan? Pasti nggak ada yang buang sampah sembarangan Karena bisa ikan-ikan dan juga segala yang ada di dalam air itu bisa menjadi mati. Nah, oke ya Ibu Rusmi, kita sudah tahu bagaimana cara merawat lingkungan. Kita buat anak sekolah minggu, 1, cintailah lingkungan hidup kita supaya Tuhan selalu memberkati kita. Itu tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, bahwa Tuhan itu berkuasa atas seluruh ciptaannya. Oke, terima kasih. Halo. Dadah. Kita angkat pujian kita lagi dengan judul lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita mau bernyanyi Aku Istimewa. Ayo Ibu Jessica. Aku istimewa bukan karenamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku,
bersama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semua. Amin.